Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Penilaian Prestasi Kerja dengan anggota kelompok kami yang pertama, Andika Putra Syaiful Bahari, yang kedua, Rastra Ujang Sadewa, yang ketiga, Anissa Fitria, yang keempat, Siska Silviana. Kami dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2019D, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan upaya seseorang yang ditentukan oleh kemampuan karakteristik pribadinya serta persepsi terhadap perannya dalam pekerjaan itu. Menurut Byers and Rowe pada tahun 1984. Dan apa itu penilaian prestasi kerja? Penilaian prestasi kerja merupakan kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku dan prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang slide ketiga. Menurut Steers pada tahun 1984, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja ada 3. Yang pertama, kemampuan, perangai, dan minat seorang pekerja. Yang kedua, kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peranan seorang pekerja. Yang ketiga, tingkat motivasi kerja. Saya akan menjelaskan tentang slide keempat. Menurut Byers and Rowe pada tahun 1984, ada 2 faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Faktor yang pertama yaitu faktor-faktor individu. Ada 3. 1. Usaha atau effort. 2. Abilities. 3. Role or task perception. Dan faktor yang kedua yaitu faktor-faktor lingkungan. Ada 9. 1. Kondisi fisik. 2. Peralatan. 3. Waktu. 4. Material. 5. Pendidikan. 6. Supervisi. 7. Desain organisasi. 8. Pelatihan. 9. Keberuntungan. Saya akan menjelaskan slide kelima, yaitu tentang indikator penilaian prestasi kerja. Yang pertama, pengetahuan yang dimiliki, yaitu pengetahuan seorang karyawan mengenai pekerjaan sangat penting karena menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Yang kedua, ketepatan waktu, yaitu apakah seorang karyawan mampu membuat perencanaan dan jadwal pekerjaan. Hal ini akan sangat mempengaruhi ketepatan waktu karyawan dalam menyelesaikan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seorang karyawan. Yang ketiga, kualitas pekerjaan, yaitu apakah seorang karyawan mengetahui standar mutu pekerjaan yang disyaratkan perusahaan kepadanya. Yang keempat, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan, yaitu apakah karyawan mengetahui standar mutu produktivitas perusahaan. Karena hal ini berkaitan dengan mutu pekerjaan dan kecepatan karyawan menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kelima, pengetahuan teknis seputar pekerjaan, yaitu apakah karyawan memiliki pengetahuan teknis tentang pekerjaan yang menjadi tugasnya. Karena hal ini juga berkaitan dengan mutu pekerjaan dan kecepatan karyawan menyelesaikan pekerjaan dan menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam, self-confidence, seberapa jauh karyawan memiliki ketergantungan terhadap karyawan lain dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketujuh, kemampuan menyesuaikan diri, yaitu apakah karyawan memiliki kebijakan yang bersifat naluriah yang dimiliki oleh seseorang karyawan yang mempengaruhi kinerjanya. Yang kedelapan, komunikasi antar karyawan, yaitu kemampuan berkomunikasi karyawan baik terhadap sesama rekan maupun kepada atasannya.
Yang kesembilan, kerjasama tim, yaitu kemampuan karyawan dalam bekerja sama dengan karyawan lain. Yang ke-10, kemampuan menyampaikan ide, yaitu kehadiran dalam mengikuti rapat yang disertai dengan kemampuan menyampaikan gagasan atau pendapat kepada orang lain. Yang ke-11, kemampuan mengatur pekerjaan, yaitu kemampuan karyawan dalam mengatur pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya termasuk membuat jadwal kerja. Secara umum, hal ini mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Yang ke-12, kepemimpinan, yaitu kepemimpinan menjadi faktor yang harus dinilai dalam kinerja terutama bagi karyawan yang berbakat memimpin sekaligus memobilisasi dan memotivasi teman-temannya untuk bekerja lebih baik. Yang ke-13, kemampuan mengembangkan diri, yaitu apakah seorang karyawan memiliki minat untuk memperbaiki kemampuan diri sendiri yang menjadi faktor lain menilai kinerja seorang karyawan. Yang ke-14, disiplin ilmu, yaitu faktor kesesuaian antara disiplin ilmu yang dimiliki karyawan dengan penempatan pada bidang kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan slide ke-6, yaitu tentang manfaat penilaian prestasi kerja. Di sini ada dua manfaat penilaian prestasi kerja. Yang pertama yaitu bagi pegawai, berguna untuk memberikan umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kekurangan, potensi yang pada akhirnya berguna untuk menentukan jalur, rencana dalam pengembangan karir. Dan yang kedua yaitu bagi organisasi, untuk pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti kebutuhan program pelatihan, rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, sistem imbalan, dan keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia secara efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan slide ke-7, yaitu tentang metode paling umum penilaian kinerja. Di sini ada 3 metode paling umum penilaian kinerja. Yang pertama yaitu metode rating scale atau bisa disebut juga dengan skala rating. Metode ini termasuk metode yang paling sederhana. Perusahaan akan menggunakan skala untuk menilai kinerja karyawannya. Penilaian ini diberikan mulai dari nilai memuaskan sampai tidak memuaskan. Skala penilaian tersebut kemudian akan diubah ke dalam bentuk angka seperti 5 atau sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 buruk, dan 1 sangat buruk. Yang kedua adalah metode checklist. Pada metode ini, tim HR atau penilai akan membuat beberapa pertanyaan terkait standar kinerja perusahaan. Tim HR atau penilai akan memberikan tanda checklist untuk pernyataan yang sesuai dengan perilaku karyawan. Biasanya masing-masing pernyataan memiliki bobot nilai yang berbeda-beda. Dan yang ketiga ada metode critical incidents. Metode ini memuaskan perhatian manajer pada perilaku positif atau negatif karyawannya. Manajer harus terus-menerus mencatat dan mengingat perilaku karyawan untuk memberikan penilaian. Selanjutnya saya akan berpindah ke slide 8. Di sini saya akan menunjukkan bahwasanya di slide 8 itu adalah contoh dari metode checklist. Dan selanjutnya saya akan berpindah ke slide 9. Di sini saya akan menunjukkan bahwasanya di slide 9 yaitu contoh dari metode critical incidents. Dalam penilaian kerja, ada unsur-unsur yang digunakan dalam penilaian kinerja karyawan. Menurut Hasibun, yaitu unsur-unsur yang digunakan dalam penilaian kinerja karyawan ada prestasi, kedisiplinan, kreativitas, bekerja sama, kecakapan, kemudian yang terakhir ada tanggung jawab. Di sini yang dimaksud prestasi yaitu penilaian hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan karyawan. Kemudian kedisiplinan yaitu penilaian disiplin dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya. Ketiga ada kreativitas,
penilaian kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitas untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga dapat bekerja lebih berdaya guna dan berhasil guna. Yang keempat ada bekerja sama. Penilaian kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerja sama dengan karyawan lain secara vertikal atau horizontal di dalam maupun di luar sehingga hasil pekerjaannya lebih baik. Kelima ada kecakapan, yaitu penilaian dalam menyatukan dan melaraskan bermacam-macam elemen yang terlibat dalam menyusun kebijaksanaan dan dalam situasi manajemen. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab, yaitu penilaian kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang digunakan, serta perilaku pekerjaannya. Kemudian ada beberapa kendala dalam melakukan penilaian prestasi kerja. Yang pertama ada halo efek, kesalahan kecenderungan terpusat, bias terlalu lunak dan terlalu keras, prasangka pribadi, pengaruh kesan terakhir. Maksud dari halo efek di sini yaitu terjadi ketika pendapat pribadi penilai tentang karyawan mempengaruhi pengukuran prestasi kerja. Nah, masalah ini paling mudah terjadi bila para penilai harus mengevaluasi teman-teman mereka. Nah, yang kedua ada kesalahan kecenderungan terpusat. Banyak penilai yang tidak suka menilai para karyawan sebagai yang efektif atau tidak efektif, dan sangat baik atau sangat jelek, sehingga penilaian prestasi kerja cenderung dibuat rata-rata. Nah, yang ketiga ada kesalahan terlalu lunak dan terlalu keras. Nah, kesalahan terlalu lunak disebabkan oleh kecenderungan penilai untuk terlalu mudah memberikan nilai baik dalam evaluasi prestasi kerja karyawan. Kesalahan terlalu keras adalah sebaliknya, yang terjadi karena penilai cenderung terlalu ketat dalam evaluasi mereka. Kedua kesalahan ini pada umumnya terjadi bila standar-standar prestasi tidak jelas. Yang keempat ada prasangka pribadi. Faktor-faktor yang membentuk prasangka pribadi terhadap seorang atau kelompok bisa mengubah penilaian. Sebab-sebab prasangka pribadi lain yang mempengaruhi penilaian mencangkup faktor senioritas, kesukuan, agama, kesamaan kelompok, dan status sosial. Nah, yang terakhir ada pengaruh kesan terakhir. Bila menggunakan ukuran-ukuran prestasi kerja subjektif, penilaian sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan karyawan yang paling akhir atau resensi efek. Nah, kegiatan-kegiatan terakhir, baik atau buruk, cenderung lebih diingat oleh penilai. Jadi, kendala dalam melakukan penilaian kinerja ada 5, yaitu halo efek, kesalahan kecenderungan terpusat, bias terlalu lunak dan terlalu keras atau kesalahan terlalu lunak dan terlalu keras, prasangka pribadi, dan pengaruh pesan terakhir. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atau presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.